Daerah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Video kali ini merupakan pemenuhan tugas pertemuan ke-13 mata kuliah Sistem Administrasi Negara yang dibimbing oleh Ibu Yulia Hanuselina. Baiklah, langsung saja kita membahas mengenai tentang perencanaan pembangunan. Dalam perencanaan pembangunan ada 4 pembahasan. Yang pertama yaitu proses perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 tahapan, yakni 1. Penyusunan rencana. Tahapan penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan, yang terdiri dari 4 langkah, yaitu 1. Penyiapan rancangan rencana pembangunan. 2. Masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja. Yang ketiga, melibatkan masyarakat dan menyelaraskan rencana pembangunan. Serta yang keempat yaitu penyusunan rencana akhir rencana pembangunan. Proses yang kedua yaitu penetapan rencana. Pada tahap ini, penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Proses yang ketiga yaitu pengendalian pelaksanaan rencana. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut. Dan proses yang keempat yaitu evaluasi pelaksanaan rencana, merupakan bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran tujuan dan kinerja pembangunan dalam rangka perencanaan pembangunan. Setiap kementerian atau lembaga baik pusat maupun daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang terkait fungsi dan tanggung jawabnya. Pokok pembahasan yang kedua yaitu organ atau lembaga yang terlibat dalam perencanaan pembangunan. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disingkat dengan Kementerian PPN atau Bappenas merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian PPN menyelenggarakan fungsi yaitu perumusan dan kebijakan, fungsi koordinasi dan sinkronisasi, fungsi pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, dan pengelolaan barang milik atau kekayaan negara, serta pengawasan atas pelaksanaan tugas. Organ atau lembaga lain yang terlibat dalam perencanaan pembangunan yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pokok pembahasan ketiga yaitu hubungan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Arah dan ukuran keberhasilan pembangunan akan sangat ditentukan seberapa besar 3 pihak pelaku pembangunan mengambil peranan. 3 pihak tersebut yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Hubungan pemerintah, swasta, dan masyarakat merupakan modal operasional sinergis untuk mencapai pembangunan secara berkelanjutan, di mana 3 pihak secara bersama-sama memberikan usaha atau layanan yang saling menguntungkan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas. Dan pokok pembahasan yang terakhir yaitu mainstreaming SDGs dalam pembangunan di Indonesia. Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan Agenda 2030 dengan tujuan untuk menggalakkan upaya untuk mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia, dan memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi, serta perlindungan lingkungan hidup. SDGs berisi tujuan pembangunan berkelanjutan, memiliki batas waktu tertentu dan target terukur yang harus dicapai hingga akhir 2030. SDGs disepakati memiliki 17 tujuan,
Menurut Sony Hari B. Harmadi, kita dapat membagi ke-17 tujuan tersebut ke dalam 3 pilar utama, yakni pertama pembangunan manusia, mencakup kesehatan, pendidikan, dan kesetaraan gender. Yang kedua, pembangunan ekonomi sosial, seperti ketimpangan, kemiskinan, ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi. Dan pilar yang terakhir yaitu pembangunan lingkungan yang berupaya menjaga ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.